Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akhdan Atalah dengan NIM 1010624300004. Saya dari kelas TR 4802 dari Fakultas Teknik Elektro jurusan S1 Teknik Sistem Energi. Di sini saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga sampah yang saya analisis dari daerah asal saya yaitu DKI Jakarta yang tepatnya di Jakarta Utara. Analisis potensi. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume timbulan sampah di DKI Jakarta mencapai 3,11 juta ton sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut bisa kita perkirakan sekitar 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari. Berdasarkan data dari PT PLN Persero, konsumsi listrik di Jakarta terus meningkat setiap tahun, didorong oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi di sektor industri dan pelabuhan. Pada tahun 2023, konsumsi listrik di wilayah Jakarta mencapai ribuan gigawatt hour, dengan mayoritas digunakan oleh sektor rumah tangga, komersial, dan industri. TPA Bantar Gebang yang menerima lebih dari 7.500 sampah per hari dari Jakarta termasuk kontribusi besar dari Jakarta Utara, dapat diolah untuk menghasilkan listrik sekitar 35 sampai 50 megawatt menggunakan teknologi waste to energy seperti insinerator atau gasifikasi. Energi ini cukup untuk menyuplai listrik ke puluhan ribu rumah tangga, fasilitas umum, dan bahkan kawasan industri di sekitar wilayah Jakarta Utara. Perencanaan proyek yang pertama ada deskripsi teknisi. PLTSA memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Komponen utama dalam PLTSA adalah yang pertama adalah unit pengelolaan sampah itu sendiri. Yang pertama ada pemilahan sampah dari organik dan anorganik, shredder dan crusher untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar padat. Yang kedua ada sistem pembakaran atau gasifikasi, yaitu insinerator untuk pembakaran langsung, gasifier untuk menghasilkan syngas dari sampah padat. Yang ketiga, boiler dan turbin uap. Mengubah panas dari pembakaran sampah menjadi energi mekanik untuk memutar turbin. Yang keempat, ada generator, mengonversi energi mekanik menjadi listrik. Yang kelima, ada sistem pengelolaan emisi, filter gas buang atau scrubber untuk memenuhi standar lingkungan. Kapasitas input sampah. Volume sampah harian, TPA Bantar Gebang menerima lebih dari 7.500 ton sampah per hari di wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Utara. Dari jumlah ini, sampah organik sekitar 55-60%. Sampah anorganik seperti plastik, logam, kertas, dan lainnya itu sekitar 30-35%. Sampah lainnya yang berbahaya dan residu sekitar 10%. Dari total volume ini, sekitar 75-80% dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses insinerasi atau diolah menjadi RDF atau Refuse Ready Derived Fuel. Kapasitas listrik yang dihasilkan. Teknologi yang digunakan itu menggunakan sistem insinerasi untuk pembakaran langsung atau gasifikasi untuk menghasilkan syngas atau gas sintetik. Dengan tingkat efisiensi konversi sekitar 20-25%, sampah dapat menghasilkan listrik. Produksi listrik. Kapasitas yang terpasang itu 19 sampai 24 megawatt. Kapasitas kapasitas operasional untuk alat ini sendiri 2 sampai 5 megawatt setelah memperhitungkan kebutuhan internal operasional PLTSA. Output listrik dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 17.000 rumah tangga dengan rata-rata konsumsi 800 sampai 1.000 kilowatt hour per bulan. Angka rata-rata tersebut merupakan estimasi penggunaan tiap rumah di DKI Jakarta. Perencanaan teknologi dan infrastruktur. Unit utamanya ini ada insinerator atau gasifier dengan kapasitas pembakaran 1.500 ton per hari. Boiler untuk menghasilkan uap dari pembakaran, turbin dan generator listrik dengan efisiensi tinggi, sistem kontrol emisi untuk memastikan gas buang untuk memenuhi standar lingkungan. Penyimpanan dan pemrosesan. Fasilitas RDF untuk memproses sampah yang sulit dibakar langsung. Sistem pemilahan untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu berbahaya. Estimasi penggunaan energi dan efisiensi. Dari total 9.000 ton sampah harian, sekitar 7.000 ton dapat dibakar untuk menghasilkan panas. Dengan tingkat kalor rata-rata 7 megajoule per kilo, total energi yang dapat dihasilkan adalah sekitar 4.900 gigajoule per hari, setara dengan sekitar 13.600 megawatt hour per hari.
Setelah memperhitungkan efisiensi sistem yang tadi 20-25%, produksi listrik harian adalah sekitar 2.700 sampai 3.400 megawatt hour. Kebutuhan energi internal. Kebutuhan energi internal seperti pompa, sistem kontrol, dan lainnya itu sekitar 10 megawatt. Listrik bersih untuk masyarakat itu diperkirakan kurang lebih 60 sampai 70 megawatt. Potensi ekspansi. Jika volume sampah meningkat atau teknologi ditingkatkan, kapasitas PLTSA dapat diperluas menjadi 800 sampai bahkan 100 megawatt dengan memanfaatkan tambahan sampah dari masyarakat Jakarta Utara, termasuk DKI Jakarta itu sendiri. Analisis biaya investasi dan operasional. Unit pemilah sampahnya ini untuk kapasitas yang sangat besar itu memiliki kisaran harga 30 sampai 50 miliar, tergantung pada teknologi yang digunakan, fitur tambahan, serta biaya instalasi dan operasional. Shredder dan crusher plastik. Mesin pencacat plastik yang berkapasitas besar dapat berkisar antara 10 miliar hingga 20 miliar, tergantung pada jenis dan kapasitas mesin yang dipilih. Sistem pembakaran atau gasifikasi. Itu biayanya ini bisa dibilang yang paling mahal nih. 300 sampai 600 miliar tergantung pada teknologi yang digunakan, sistem pengolahan emisi, serta fasilitas pemulihan energi yang terintegrasi dengan sistem. Boiler dan turbin uap. Ini biayanya sekitar 200 sampai 500 miliar. Kembali lagi tergantung kepada jenis turbin yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan di dalam alat tersebut. Generator. Generator yang dengan kapasitas 80 megawatt tersedia mulai dari harga 50 miliar hingga 100 miliar. Tergantung pada efisiensinya juga nih. Yang terakhir ada sistem pengolahan emisi. Harganya itu kurang lebih ini bisa dibilang yang paling murah itu 1 sampai 2 miliar rupiah. Tergantung desain sama teknologi yang digunakan. Jadi kalau total-total nih kurang lebih ini bisa sampai lebih dari 1 triliun, 1,2 sampai 2 triliun. Itu angka bisa dibilang yang paling tinggi. Tapi ini udah termasuk operasional dan lain-lain. Oke, ini jadi salah satu contoh harga yang saya temukan di marketplace luar negeri. Ini di website Made in China. Ini yang gasification-nya yang saya temukan ini 0,5 sampai 20 megawatt. Itu harganya di sini tulisannya ini per satu pieces doang. Yang kita beli cuma satu pieces. Ini 600.000 dolar atau sekitar 9 miliar. Itu baru mungkin angka miliar yang 0,5. Bagaimana kalau misalkan tadi kita bilang bisa sampai 80 megawatt atau 100 megawatt? Mungkin estimasi yang tadi kita sebutkan itu benar. Spesifikasinya seperti ini. Kita lanjut ke dampak lingkungan. Gimana sih dampak lingkungan buat PLTSA ini kepada lingkungan? Yang pertama ada pengurangan volume sampah. Ini bisa ngurangin sampai 80 sampai 90%. Yang kedua ini ada produksi energi terbarukan. Jadi kita ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini PLTSA mengurangi emisi metana yang biasa dihasilkan oleh proses pembusukan sampah di TPA. Yang keempat pengurangan polusi tanah dan air. Sampah yang diolah di PLTSA mengurangi berisiko pencemaran tanah dan air akibat leachate atau cairan rembesan sampah di TPA. Dampak negatifnya ini emisi udara yang berbahaya, produksi abu sisa pembakaran, peningkatan beban lalu lintas dan polusi, dan kebisingan operasional. Nah, karena ada dampak negatif, kita harus punya tahu nih cara mitigasi buat mencegah hal-hal negatif tersebut. Yang pertama tadi emisi udara berbahaya, solusinya adalah pemasangan sistem kontrol emisi seperti scrubber dan filter elektrostatik. Yang kedua ada produksi abu sisa pembakaran. Itu solusinya buat kita mendaur ulang abu untuk bahan konstruksinya lagi atau menyimpan di fasilitas penanganan limbah berbahaya khusus. Yang ketiga ada peningkatan beban lalu lintas dan polusi. Nah, ini kita bisa atur jadwal pengangkutan sampahnya untuk menghindari jam sibuk di jalan, mungkin di luar jam kerja biasanya. Yang keempat, ini ada kebisingan operasional. Jika alat itu di dalam suatu gedung yang kita buat nanti di PLTSA, itu kita gunakan material peredam suara pada dinding fasilitas. Nah, yang terakhir ini adalah rencana keberlanjutan dan sosial. Yang pertama pastinya adalah optimalisasi pengelolaan sampah.
Peningkatan daur ulang dengan memisahkan sampah yang bisa didaur ulang, penggunaan teknologi efisiensi energi untuk konversi sampah menjadi energi. Yang kedua ada diversifikasi energi. PLTSA sebagai bagian dari bauran energi mendukung target terbarukan pemerintah. Kombinasi dengan energi surya ataupun angin itu bisa juga untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber ya. Yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Kampanye pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas bahan baku PLTSA, pelatihan masyarakat tentang manfaat PLTSA dan cara mendukung keberlanjutannya termasuk pilihan dari rumah. Ini berikut adalah referensi yang saya ambil untuk bahan dari PPT saya ya. Oke, jadi menurut saya cukup sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kurang atau kelebihan dari PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.